teman-teman semua pada malam hari ini, kita akan supaya lebih tenang kita untuk menyembah Tuhan, mohon teman-teman untuk mute suaranya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi teman-teman, kita mau tenangkan setiap hati pikiran kita sebelum firman Tuhan melawat kita pada malam hari ini. Kita mau tenangkan setiap hati kita, pikiran kita paling dalam. Biarlah firman Tuhan malam hari ini benar-benar kita renungkan setiap kita. Dengan iman kita mau katakan, aku yakin saat kau berfirman. Aku yakin saat kau berfirman. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Jagaku kuat, karena menopang hanya ditentukan oleh kuasa. Kita mau katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sisanya sediakan bagimu diangkat dan dimuliakannya. Sekali lagi kita mau naikkan lagu ini, kita mau katakan, aku yakin saat kau berfirman. Aku yakin saat berfirman. Saat bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aku aman karena menjaga. Hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sisanya sediakan bagimu diangkat dan diangkat dan dimuliakannya. Saya serahkan kepada Pastor David. Oke, semua mari kita tutup mata, kita berdoa bersama. Semua kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan pasti diberkati. Tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu, dan kami tahu satu hal, bahwa hidup kami tidak tergantung dari apa kata orang, tapi hidup kami tergantung dari apa kata setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Dan sama seperti apa yang hamba bagikan malam hari ini, bahwa iman itu tanpa batas.
Apapun bisa terjadi. Kalau orang lain berkata mustahil, bersama dengan Tuhan nothing is impossible. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Terima kasih Bapak, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih firman yang hidup daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Dengar suara saya, lambaikan tangan kalau percaya. Oh, shalom. Puji Tuhan. Baik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan muda, terutama dari orang-orang Nias. Terima kasih banyak. Kebetulan hari ini saya sedang berada di rumah dari sahabat saya yang kebetulan juga sahabat saya ini suami istri juga orang Nias. Jadi saya bersyukur bahwa ada banyak sahabat-sahabat saya dari Nias dan kebetulan 2-3 hari yang lalu saya bertemu dengan Pak Kapolresta, juga orang Nias, namanya Pak Elvianus Lauli. Dan sebuah kehormatan untuk saya bisa berbagi firman Tuhan kepada Anda semua. Baik, semua sehat dalam berkat Tuhan. Yang percaya Tuhan baik, lambaikan kedua tangannya. Percaya Tuhan baik, come on. Come on. Oke, saya ingin berbagi sesuatu hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tolong semua di-mute, kecuali saya. Tolong semua audionya di-mute, kecuali saya. Jadi cukup saya saja yang suaranya kedengaran, khusus yang lain harus di-mute. Oke, saya masih dengar suara beberapa orang yang masih unmute, masih belum di-mute. Oke, saya mau cek dulu. Karena kalau ada yang tidak di-mute, lama-lama saya oles pakai minyak babi. Oke, Damai Z, tolong di-mute. Damai Z, tolong di-mute. Halo, Damai. Ya. Oke, tolong di-mute. Oke, Damai, tolong di-mute. Oke. Bagaimana caranya mute? Kau pencet itu handphone kau, oke? Kau pencet itu yang mute. Cepat Damai, kalau kau tidak mute, saya oles kau pakai minyak babi. Cepetan, saya mau khotbah, saya mau bagikan firman Tuhan. Oke, Damai, tahu nggak cara gimana nge-mute? Damai, aduh Damai, kau tidak mute handphone kau. Lama-lama kau buat hatiku tidak damai juga ini. Mencobai Pak Pendeta itu. Iya, itu mencobai Pak Pendeta. Tolong di-mute. Oke, saya mau cek dulu. Karena tadi waktu penyembahan, saya agak terganggu dengan beberapa rekan-rekan yang masih belum mem-mute handphonenya. Oke, baik. Semua sudah siap terima firman Tuhan? Yang siap terima firman Tuhan, lambaikan kedua tangan, dan kemudian goyang kedua tangannya. Come on. Oke. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu kepada Anda semua. Saya percaya bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mau berbagi sedikit sebelum saya masuk dalam firman yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Waduh, Damai karena dia tidak tahu nge-mute, dia langsung left loh. Gak apa-apa, dia meninggalkan grup, gak apa-apa. Saya berdoa supaya dia cepat gabung lagi. Jangan sampai dia ketinggalan berita kasih dan sukacita. Baik, saya melayani sekitar 8 tahun. Sebelumnya saya bukan dari orang percaya. Saya lahir dari keluarga yang sama sekali bukan Kristen. Oke, papa saya Filipin Mongol, dan mama saya Jawa. Dan saya bertumbuh di keluarga yang sama sekali tidak pernah mengenal Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Apa yang saya lakukan sejak dari SD, SMP, SMA, saya tidak pernah peringkat 3. Dari SD, SMP, SMA, saya tidak pernah peringkat 3. Tapi saya selalu peringkat 1-2. Jadi sejak kecil itu Tuhan memberikan karunia, kecerdasan dibandingkan dengan orang lain. Tapi apa yang saya lakukan, mulai dari SD dan SMP, tolong di-mute, yang belum di-mute, please. Siapa ini yang belum di-mute ini? Yang belum mute, oke. Ini ada Rita Hartatigulo, please, tolong di-mute. Oke, mute itu dipencet mic-nya. Oke, mic-nya itu pencet, jadi mute. Nanti tanda merah dilarang. Oke, yang tidak mute, ku oles kau nanti dengan minyak babi, oke? Oke, dan saya bertumbuh di keluarga yang sama sekali bukan Kristen sampai satu kali, mulai dari SD, SMP, SMA, saya tidak pernah peringkat 3. SD, SMP, SMA, saya selalu peringkat 1. Kalau tidak 1-2. Apa yang saya lakukan? Saya punya teman satu bangku sekolah, namanya Edi.
Nah, kebetulan teman saya ini seorang Kristen yang taat. Karena dia Kristen yang taat, dia pakai kalung salib, terus ada salibnya sambil ada gambar Yesusnya yang pakai celana dalam itu. Nah, apa yang saya lakukan setiap hari, saya selalu menghina dan mengolok-olok Edi. Kenapa? Karena setiap Edi mau belajar, dia selalu lipat tangan, tutup mata, terus komat kamit berdoa, dan kemudian amin. Begitu amin, dia tarik kalung salibnya, dan kemudian dia cium kalung salibnya, yang gambar Yesus pakai celana dalam. Tapi setiap terima rapor, nilainya selalu jeblok. Kalau dia tidak peringkat 10, pasti 20. Sedangkan saya selalu peringkat 1, 2, 1, 2. Sampai akhirnya saya bilang begini sama Edi, lu pantesan lu bego. Tahu nggak kenapa lu bego? Karena setiap mau belajar, kamu cium Yesus yang pakai celana dalam. Nah, itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Jadi saya ini jadi orang yang suka menghina Yesus. Tapi tahukah apa yang terjadi? Ternyata bahwa ketika saya menghina Yesus, itu seperti Tuhan Yesus itu tunggu. Awas lu ya, gua buat lu jatuh cinta sama gua. Sampai akhirnya di satu titik, saya 11 tahun yang lalu saya tergabung dalam sebuah grup band. Saya kebetulan ada di Entertain, itu zamannya Inbox dan zamannya Dahsyat. Dan di satu titik usia 19 tahun saya sudah punya uang banyak. Usia 19 tahun saya sudah buat tur promo album dari Jawa, tur Jawa Bali, berlimpah dengan uang. Usia 19 tahun saya sudah bisa beli, 18 tahun saya sudah bisa beli mobil sendiri. Usia 18 tahun saya tinggal di apartemen yang cukup beken dan mewah di Jakarta. Tapi satu kali saya mengalami kekosongan hidup yang saya percaya bahwa kita bisa punya semuanya. Kita bisa punya uang, kita bisa punya fasilitas, kita bisa punya mobil, tapi kalau tidak ada Yesus dalam diri kita, kita adalah orang yang paling miskin dan tidak pernah merasakan bahagia. Jadi buat saya, orang yang paling bahagia bukan orang yang hartanya banyak, tapi orang yang paling bahagia adalah ketika Yesus dan hadiratnya ada di hati dan hidup mereka. Yang percaya, lambaikan tangan, katakan amin. Come on. Ayo, come on. Come on everyone. Oke. Sama seperti apa yang saya ingin bagikan hari ini, saya beri judul khotbah saya adalah Iman Tanpa Batas. Ingat, hidup itu jangan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Hidup itu jangan dipengaruhi oleh omongan orang. Ada dua musuh iman yang paling berbahaya. Dua musuh iman yang paling berbahaya, yang pertama adalah omongan orang. Sejak dari kecil, saya itu selalu diomongin orang. Kamu nggak mungkin sukses, kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin diberkati. Kenapa? Karena kamu cuma anak kampung. Kenapa? Karena kamu cuma anak pedalaman. Saya lahir di pedalaman Sulawesi Tengah. Tapi ini yang saya percaya, bahwa iman itu bukan mendengar apa kata orang, tapi iman itu dengar apa kata Tuhan. Makanya perbanyak hidupmu untuk dengar firman Tuhan. Oke? Ada banyak orang ingin diberkati, tapi dia cuma dengar suara gosip. Dia dengar omongan orang yang tidak membangun. Gini, jangan pernah telingamu biarkan mendengar omongan orang yang tidak membangun. Tapi belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Makanya hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Ini adalah suara Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak peduli siapa kalian. Yang saya percaya kalau Yesus ada di dalam hidupmu, maka masa depan yang terbaik akan menjadi bagian hidupmu. Yang percaya lambaikan tangannya. Come on. Oke. Halo. Dan saya percaya bahwa orang lihat saya ketika saya jadi seorang hamba Tuhan, orang banyak menghina saya. Pertama kali ketika saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai juru selamat hidup saya jatuh cinta dengan Yesus. Alasan sederhana kenapa saya dari seseorang yang bukan Kristen, bukan orang percaya, sampai saya meninggalkan kepercayaan saya dan saya menerima Tuhan Yesus, sederhana. Apa sih yang membedakan Yesus dengan yang lain? Yang membedakan Yesus dengan yang lain adalah begini. Tidak ada satupun kepercayaan di dunia yang Tuhannya mau mati buat umatnya, kecuali apa yang Yesus buat. Semua kepercayaan di dunia, mereka mengajarkan bahwa umatnya itu beban buat Tuhannya. Tapi kekristenan beda. Kekristenan bukan umatnya yang berkorban buat Tuhannya, tapi kekristenan Tuhannya yang berkorban buat umatnya. Oke, sama seperti judul
dari khotbah saya, judulnya adalah Iman Tanpa Batas. Ketika saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ketika saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya untuk memberikan hidup saya melayani kemanapun Tuhan kirim saya untuk melayani. Saya ingat persis, pertama kali ketika saya bilang ke orang tua saya bilang begini, Pak, saya mau jadi pendeta, aku mau jadi pendeta. Papa saya bilang begini, kamu mau jadi pendeta ya? Kalau kamu mau jadi pendeta, anak istrimu kamu akan kasih makan apa? Sekali lagi, pendeta itu nggak ada gaji tetap. Karena memang pendeta itu hidupnya karena kasih karunia. Makanya kalau ada yang mau jadi pendeta, tolong mikir doa puasa 40 tahun dulu. Kalau memang bukan Tuhan yang perintahkan untuk melayani waktu, tolong jangan coba-coba untuk melayani Tuhan, apalagi kalau cuma main-main dengan panggilan sebagai Tuhan. Bagus masuk. Tolong yang baru masuk di mute. Siapa ini? Saya agak terganggu karena kencang sekali. Oke. Oke, kayaknya sudah. Kalau enggak, saya oles nanti dengan minyak babi. Kalau perlu dengan minyak bekas bakaran BPK. Oke, dan kemudian, sampai di mana tadi? Makanya please, responsible teman-teman. Jadi, ketika saya melayani jadi hamba Tuhan, saya banyak dihina. Orang bilang, kamu nanti jadi hamba Tuhan, anak istrimu kamu akan kasih makan apa? Tapi ternyata omongan orang salah. Ini yang saya katakan. Ingat, hidup itu jangan pernah dengar omongan orang yang tidak membangun. Orang bilang, kalau kamu jadi hamba Tuhan, nanti anak istrimu kamu kasih makan apa? Kalau kamu jadi hamba Tuhan, nanti masa depanmu susah. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, nanti kamu nggak punya apa-apa. Ternyata omongan orang itu salah. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, ketika saya setia, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. 8 tahun yang lalu berat saya hanya 52 kg. 8 tahun yang lalu. Karena saya dalam masa diproses oleh Tuhan. Tapi hari ini berat badan saya 74 kg. Dan hasil dari sebuah kesetiaan adalah ketika orang berkata, jadi hamba Tuhan kamu makan apa? Saya pernah tulis daftar impian saya. Saya pernah tulis daftar impian saya di secari kertas. Ketika saya menjadi seorang pendeta muda. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, sebelum usia 30, before 30, sebelum usia 30, aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidupku. Aku percaya Tuhan akan bawa aku ke bangsa-bangsa. Ingat sekali lagi, iman itu tanpa batas, tergantung dari apa yang saudara percaya. Ternyata, apa yang saya tulis 8 tahun yang lalu ketika saya menulis daftar impian saya kepada Tuhan, ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ada banyak rekan-rekan saya bilang begini, David, mana mungkin kamu bisa diberkati? David, impianmu itu terlalu tinggi. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu suka mengerjakan yang mustahil menjadi mungkin. Ternyata sebelum usia 30, persis sebelum usia 30, daftar impian saya itu semua dijawab oleh Tuhan. Sebelum usia 30, tiba-tiba Tuhan berkati saya dengan sebuah rumah yang harganya hampir 1 miliar. Saya punya 2 kendaraan, saya punya 2 mobil, dan sampai hari ini Tuhan sudah bawa saya khotbah pelayanan di 28 negara. Itu semua kasih karunia Tuhan. Dengarkan saya, orang yang setia pasti akan menerima berkatnya. Yang setuju katakan amin, lambaikan kedua tangannya, come on! Amin, amin, amin. Karena itu saya ingin berbagi sesuatu hari ini. Saya tidak peduli siapapun Anda, saya tidak peduli Anda lahir sebagai apa. Mungkin kamu lahir karena hasil pemerkosaan. Mungkin kamu lahir sebagai anak yatim piatu yang cuma ditinggal di panti asuhan. Tolong dengarkan saya. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hidupmu, maka dia berperkara dengan perkara yang ajaib, dengan perkara yang mungkin menurut manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil, tapi mungkin. Baik, ayo kita buka Alkitab kita buka Matius pasal 15. Matius pasal yang ke-15, ayat ke-21, sampai ayat yang ke-28. Saya ingin bagikan kepada Anda semua, hampir setiap tahun saya memimpin tur rombongan ke Israel. Hampir setiap tahun. Dan berkali-kali saya sampai di tempat ini selalu orang tahu bahwa tempat ini bukan tempatnya orang Yahudi atau orang percaya. Baik, coba kita akan belajar sesuatu. Matius 15 ayat ke-21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
perempuan Kanaan yang percaya. Tolong lihat saya, tolong lihat saya, tolong lihat saya, tolong lihat saya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perempuan Kanaan yang percaya. Ingat, Kanaan bukan Israel. Orang Kanaan itu orang kafir. Orang Kanaan itu tidak menyembah Yahweh. Orang Kanaan itu tidak menyembah Tuhan orang Yahudi. Kanaan itu bangsa kafir. Kanaan itu tempat orang Filistin. Kanaan itu tempat bukan orang Yahudi. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perempuan Kanaan yang percaya. Bahasa saya sederhana, Kanaan itu bukan Israel. Kalau sekarang, Kanaan itu bukan Kristen. Kalau boleh saya umpamakan, Kanaan bukan Kristen. Tapi ada apa dengan kejadian yang ada di Kanaan? Sampai kemudian ditulis perempuan Kanaan yang percaya. Tolong anak-anak muda Nias, saya berharap bahwa setiap Anda yang dengar firman pesan ini, Anda sama seperti perempuan ini. Anda adalah anak-anak muda Nias yang percaya. Jangan cuma jadi perempuan Kanaan, tapi jadilah perempuan Kanaan yang percaya. Jangan cuma jadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang percaya. Jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadilah pendengar firman yang percaya. Ingat, iman itu terjadi atau tidaknya, itu karena kita percaya atau tidak. Oke. Matius 15 ayat 21. Saya akan bacakan buat Anda semua. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon bukan bagian Israel. Satu kali nanti kalau Anda ke Israel, Anda akan lihat ada daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon bukan wilayah Israel. 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi ada seorang perempuan. Perempuan ini datang kepada Yesus. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, perempuan ini bilang begini, "Yesus, Tuhan, tolong anakku. Karena anakku kerasukan setan, sakit dan hampir menderita." Nah, saya berharap bahwa ketika perempuan ini datang kepada Yesus, maka Yesus seketika langsung menyembuhkan anak perempuan ini. Tapi ternyata enggak. Kalau Anda baca ayat ke-23, Alkitab mencatat begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ketika ada orang yang berseru, harusnya sebagai Tuhan, Yesus jawab. Tapi yang terjadi adalah ketika perempuan ini berseru, minta pertolongan daripada Tuhan, tapi yang terjadi adalah Yesus sama sekali tidak menjawab. Dengarkan saya, ada waktu di mana Tuhan tidak menjawab doamu. Jangan sedih. Ada banyak orang ketika doanya tidak dijawab, dia mulai sedih, protes, dan marah sama Tuhan. 8 tahun saya menunggu janji Tuhan. 8 tahun saya tetap percaya. Dengarkan perkataan saya. Waktu di mana Tuhan belum menjawab doamu, sebenarnya Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Masih setia nggak ketika doamu belum dijawab? Kita itu kadang sebagai anak muda ya, hari ini berdoa mintanya besok dijawab. Oh enggak, Tuhan itu nggak seperti itu. Tapi Tuhan itu ketika Tuhan belum menjawab doa kita, dia melatih kesetiaan kita. Masih setia nggak dengan Tuhan waktu doamu belum dijawab? Masih setia nggak dengan Tuhan waktu kamu masih belum diberkati? Masih setia nggak dengan Tuhan waktu kamu belum dipromosikan? Makanya kalau ikut Tuhan, yang paling penting adalah kesetiaan. Kalau saya jadi perempuan Kanaan ini, ketika doa saya, permintaan saya, when I wish something, ketika saya minta sesuatu tidak dijawab, saya marah sama Tuhan. Loh, katanya Yesus sanggup menyembuhkan. Kok kenapa anakku sakit, kok malah Tuhan tidak jawab? Kenapa aku minta, tapi Tuhan tidak berikan? Sering kali iman kita lumpuh karena kita berharap dan Tuhan belum jawab. Makanya begini ya, orang Kristen itu kelihatan kuatnya, itu bukan waktu doanya dijawab. Orang Kristen itu kelihatan imannya ketika doanya tidak dijawab. Masih setia nggak sama Tuhan? Kalau Anda cari Tuhan karena doamu dijawab, semua orang bisa. Makanya banyak orang menempatkan Yesus itu seperti Indomaret, kalau nggak seperti Alfamart.
Jangan pernah menempatkan Tuhan sebagai tempat hanya untuk mencari kebutuhan. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, gereja cuma jadi seperti Alfamart atau Indomart. Tuhan seperti Alfamart atau Indomart. Kalau dibutuhkan, didatangi. Kalau tidak dibutuhkan, say goodbye. Banyak orang Kristen mentalnya seperti ini. Nah, saya nggak tahu. Saya berharap apa yang saya bagikan cukup menampar Anda untuk Anda bertobat. Sebenarnya Anda ini datang ke Tuhan, mau cari apa sih? Sorry, Anda ke Tuhan. Kalau Anda datang ke Tuhan cuma cari kebutuhan, makanya saya tidak heran, ada banyak orang begitu diberkati meninggalkan Tuhan. Coba belajar di Alkitab ya. Setiap Yesus buat mujizat, Yesus selalu dikerumuni banyak orang. Ketika Tuhan membuat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang di sekitar Yesus. Ketika Bartimeus buta melihat, ratusan orang di sekitar Yesus. Setiap Yesus buat mujizat, selalu banyak orang datang kepada Yesus. Tapi pertanyaan saya sederhana. Di mana 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan ketika Yesus ada di atas kayu salib? Mereka nggak ada. Nggak ada di sana. Karena memang iman itu kuat bukan karena berkat dan mujizat. Tapi iman itu kuat karena salib. Jadi kalau hari ini, hidupmu sedang mengalami salib, proses tekanan, itu adalah cara yang tepat dari Tuhan untuk melatih kesetiaanmu. Yang percaya, lambaikan tangan kanannya. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan. Dalam hidup itu jangan pernah protes. Karena setiap proses akan membuat hidupmu semakin progres. Tidak ada progres kalau tidak ada proses. Jangan lihat saya sebagai hamba Tuhan yang sekarang. Jangan. Jangan lihat seorang David Terson yang sekarang diberkati lah, punya rumah, punya fasilitas lah, punya kendaraan lah, ke luar negeri lah. Saya hitung sampai hari ini, saya sudah khotbah ke 28 negara. Mulai dari Eropa, Australia, Asia, hanya Amerika yang belum. Afrika saya pernah ke sana. Jangan lihat saya yang sekarang. Tapi yang ingin saya bagikan ketika saya nggak punya apa-apa. Ketika saya belum dikenal orang. Ketika saya tidak pernah diundang khotbah. Ketika orang tidak mau dengarkan pesan-pesan firman dari saya. Tapi saya tetap setia dengan Tuhan. Kesetiaan itu mendatangkan berkat dan mujizat. Nah, perempuan ini anaknya sakit, dia teriak, Yesus tolong anakku. Yesus sama sekali tidak menjawab. Makanya kalau Tuhan belum jawab doamu, jangan menyerah, tetap setia sama Tuhan. Karena mungkin ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Ketika Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doamu. Sampai hari ini, saya aktif nulis FTV di Indosiar. Ada beberapa FTV yang mungkin teman-teman tonton. Masih ada beberapa FTV, saya seorang scriptwriter, saya penulis naskah di Indosiar, sampai hari ini, di Mega Kreasi. Terkadang dalam hidup, kita itu baru episode ke-10, kita itu seolah-olah tahu endingnya seperti apa. Pernah nonton sinetron nggak? Atau film? Kan sinetron itu kan ada episodenya kan, episode pertama, episode kedua, episode ketiga, episode keempat, episode kelima. Satu kali saya lagi khotbah di Kupang, saya sama teman saya, terus kemudian lagi nonton FTV di Indosiar. Teman saya bilang begini, ih kasihan ya Pak David ya, masa perempuannya diinjak-injak begitu sih? Terus saya bilang begini, Pak, setelah perempuannya diinjak-injak, setelah ini nanti perempuannya menang. Teman saya bilang begini, loh Pak David kok tahu? Saya yang nulis Pak. Kalau Bapak kan nggak tahu, karena Bapak bukan yang nulis. Tapi karena saya yang menulis cerita FTV, film pendek ini, Pak. Jadi saya tahu. Setelah ini perempuan itu digebukin, setelah perempuan itu menderita, perempuan ini setelah itu akan jadi apa? Kenapa saya tahu? Because I am the writer. Saya penulisnya. Nah, hidup itu masih begitu.
Jadi manusia itu jangan sok tahu. Tapi belajar percaya kepada yang Maha Tahu. Siapa yang Maha Tahu? He's the one. Yang Maha Tahu itu Yesus. Yang Maha Tahu itu Tuhan. Makanya kita itu kalau saat ini kita sedang mengalami proses dan tekanan, percayalah bahwa setiap air mata akan Tuhan sanggup ubah menjadi permata. Orang nggak ada yang kenal saya sebelumnya. Nggak ada. Siapa saya? 8 tahun yang lalu saya gembel. Jangankan mobil, sepeda motor aja saya nggak punya. Saya dihina. Pernah punya pacar, diputusin sama pacar. Gitu. Nggak punya apa-apa. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita dihina, kita direndahkan, kita dipandang sebelah mata. Tapi saya nggak pernah marah. Saya anggap semua adalah proses dan ujian dalam hidup saya. Saya pernah diundang khotbah. Ketika saya diundang khotbah, saya ingat di dompet saya hanya sisa Rp5.000. Dan hari itu saya harus naik angkot. Hari itu ketika saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Pagi-pagi saya sudah mandi rapi, saya pakai celana kain, saya pakai kemeja. Rapi banget. Pakai minyak rambut klimis. Itu saking klimisnya, saking gantengnya. Laler nempel kepleset saking klimisnya. Tapi naiknya angkot. Pegang Alkitab, pegang gitar. Nah, hanya angkot. Rapinya minta ampun. Karena saya cuma punya uang Rp5.000, maka saya naik angkot, begitu sampai di tempat tujuan, saya bayar angkot Rp3.000. Begitu saya bayar angkot Rp3.000, sisa uang saya Rp2.000. Dari dulu sampai hari ini, setiap saya datang melayani ke rumah Tuhan, ke persekutuan atau ke ibadah, saya tidak pernah mau memberi dengan tangan kosong. Uang Rp2.000 itu, saya masukkan ke persembahan. Dan saya udah nggak punya duit. Setelah selesai khotbah, masing-masing orang, tuan rumah, mereka jabat tangan. Pak Davi, terima kasih Pak ya. Begitu saya jabat tangan, kok nggak kerasa amplop atau kertas ya? Sampai kemudian saya tunggu tuan rumahnya. Tuan rumahnya cuma bilang begini, Pak David, terima kasih banyak ya Pak David ya. Kapan-kapan nanti khotbah di sini Pak ya. Buat teman-teman yang hamba Tuhan itu kalau khotbah, hanya ada 2 macam persembahan. Yang pertama namanya PK, persembahan kasih, amplop yang ada isinya. Dan yang kedua adalah PT, persembahan thank you Pak, terima kasih Pak. Saya itu udah biasa, sekarang saya itu udah biasa, pelayanan saya nggak mau menerima persembahan. Bahkan pelayanan saya memberi. Tapi waktu itu, saya nggak punya apa-apa. Dan saya harus mikir, nanti setelah khotbah saya pulang naik apa? Karena jarak tempat saya tinggal ke tempat ibadah itu sekitar 20 km. Karena nggak ada persembahan, ya udah. Saya ambil Alkitab, saya ambil gitar. Ya tahu nggak teman-teman apa yang saya lakukan? Saya jalan kaki 20 km. Jalan kaki 20 km jam 1 siang. Menurut lo, emang enak? Udah keringetan, kaki udah sakit. Di tengah-tengah saya jalan kaki, sekitar mungkin 11-12 kilo. Saya lihat kaki saya, itu kaki saya, sorry ya saya angkat kaki saya sebelah sini itu lecet. Karena saya pakai pantofel. Kaki saya lecet. Terus kemudian saya duduk di samping trotoar, saya duduk, itu air mata udah bercucuran. Tuhan, ternyata seperti ini ya Tuhan, ya susahnya jadi seorang pendeta ya Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saya pakai lagi sepatu saya. Sampai di tempat saya ngekos di Manyarrejo, Surabaya. Tidak hanya kaki yang sebelah ini yang luka, tapi semuanya luka. Semuanya luka karena saya pakai pantofel. Jalan kaki panas-panas 20 km. Tapi saya nggak pernah ngeluh. Saya ingat persis, sampai di kamar tempat saya ngekos. Saya urut kaki saya saking sakitnya, sakit sekali. Terus kemudian saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan, bahwa kalau aku setia, suatu saat aku pasti akan menerima berkat yang besar. Maaf ya, dari kaki yang lecet, jalan pelayanan kemana-mana, lecet, jalan pelayanan kemana-mana. Dengan kaki yang sama, 2 tahun yang lalu saya diundang Pak Jokowi. Itu ada foto dan videonya di Instagram saya.
Dengan kaki yang sama, saya diundang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pendeta muda yang diminta sumbangsi pendapat tentang keberagaman, tentang kebangsaan. Dengan kaki yang sama, jalan kaki 20 km, sampai hari ini, Tuhan bawa saya khotbah ke 28 negara. Ini yang saya percaya. Kesetiaan pasti akan mendatangkan berkat. Sederhana. Kita setia nggak sih sama Tuhan? Sama seperti perempuan ini. Coba baca Matius 15 ayat yang ke-24. Ketika dia tidak dijawab. Dan kemudian Yesus bilang begini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Wow, I love this one. Perempuan ini diusir sebenarnya sama Yesus. Mungkin dia teriak, Tuhan, tolong anakku, Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tapi Yesus bilang begini, sorry ya, aku diutus bukan untuk kamu. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ketika dia diusir, ditolak oleh Yesus, yang dia lakukan, Alkitab mencatat, dia mendekat dan dia menyembah. Kalau hari ini hidupmu belum mengalami berkat Tuhan yang seperti engkau inginkan, tetap dekat dan tetap sembah Tuhan. Alasan sederhana kenapa Daud diangkat menjadi raja. Karena kesukaan Daud adalah dia suka menyembah Tuhan. Dia suka melayani Tuhan. Dia hanya menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi Mazmur pasal 23, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Terus dia tulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Pegang kalimat saya ini. Ketika engkau setia dengan Tuhan, apa yang terjadi 8 tahun yang lalu dalam kehidupan saya, akan terjadi yang sama dalam hidupmu. Saya tidak peduli siapa Anda, saya tidak peduli siapa kalian, dari kampung mana, dari pelosok mana, dari kota mana, dari desa mana. Yang saya tahu, kalau Allah ada di pihakmu, siapa yang menjadi lawanmu? Makanya perempuan ini ketika dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Terus kemudian Yesus bilang begini, yang paling gak enak, bahwa ayat yang ke-26, Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus itu cuma mau bilang, sorry ya ibu ya, kalau aku punya roti ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Wah, kalau saya jadi perempuan ini, saya langsung bilang, kurang ajar ya Tuhan Yesus ya. Emang Tuhan, saya ini anjing apa? Kurang ajar ya Tuhan Yesus ya. Tapi perempuan itu tidak marah. Ketika sepertinya dia direndahkan. Maka ayat yang ke-27, poin saya yang terakhir, Alkitab bilang begini, kata perempuan itu benar Tuhan. Benar. Kalau Tuhan mau bilang aku anjing, ya benar sih Tuhan. Gua sih anjing sih Tuhan. Benar Tuhan, akulah anjing itu. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tiba-tiba ayat ke-28 Yesus bilang begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar. Maka jumlah padaku berpokok daging. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan ini tidak menyerah, yang dia alami adalah mujizat Tuhan. Sorry to say to all of you. Ini saya mau menyapa nih, teman-teman semua. Apa sih yang membuat kalian mau menyerah hari-hari ini? Apa? Status jomblo? Ya ampun. Baru jomblo udah nyerah. Apa sih yang buat kalian menyerah? Belum diangkat Tuhan, belum dipromosikan. 8 tahun yang lalu, saya direndahkan, saya dipandang sebelah mata. Saya pernah punya pacar, diputus loh sama pacar saya. Kenapa? Ditanyain sama temannya, kenapa kamu putus sama David? Ya, David gembel, bayangin. Ya, wajah saya sih masih gembel sampai hari ini sih. Saya direndahkan seperti itu. Tapi, saya tidak pernah menyerah untuk setia dengan Tuhan. Dan arti dari kesetiaan adalah berkat yang baik. Karena itu buat semua yang ikut live malam hari ini, yang dengar firman Tuhan, ingat, kalau air raja berubah jadi anggur, kalau air berubah jadi anggur, masakan status sosial, berkat kita, dia tidak bisa ubah.
Apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan? Halo, Tuhan itu nggak bisa diukur pakai ini nih. Makanya jangan ukur Tuhan pakai kepalamu. Jebol nanti isi otakmu. Yang dia lakukan jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Makanya saya suka lagu gini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kalau Filipi 4 dia bilang, He can do all things. Kalau sampai hari ini saya mengalami berkat Tuhan yang tidak berkesudahan, I know that I'm worth it. Saya tahu karena Dia baik. Cuma kan kadang kalau kita dengar khotbah seperti ini, Tuhan itu baik, Dia angkat kamu, kamu kepala, kamu bukan ekor, kamu naik, kamu bukan turun. Kadang kita cuma bilang begini, masa sih Pak, aku hanya anak kampung Pak, aku anak yatim piatu Pak. Kalau Tuhan mau pilih hidup seseorang, Tuhan nggak butuh riwayat hidup. 8 tahun yang lalu saya diketawain sama teman-teman saya. Kenapa? Ketika saya berdiri di depan kelas, terus kemudian dosennya bilang begini, David Erson, apa impianmu? Saya bilang begini sama dosen saya, Pak, saya punya impian. Apa impianmu? Saya mau khotbah di bangsa-bangsa. Teman-teman saya ngetawain, terlalu tinggi bro. Apa impianmu? Pak, sebelum usia 30, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil sih Pak, kalau boleh Pak. Teman-teman saya ngetawain. Tapi 2 tahun yang lalu, saya diundang oleh Sekolah Tinggi Teologi Betani, Surabaya. Dan mereka mengundang saya sebagai pembicara utama. Saya cuma bilang begini sama teman-teman saya, ingat si gembel yang bahkan kalian kata-katain Nabi palsu itu kan 8 tahun yang lalu. Karena hasil kesetiaannya, Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Come on. Are you agree with me? Say amen. Yang percaya katakan amin, lambaikan tangan. Come on. Woo. Makanya dalam hidup, gak ada yang mustahil. Come on. Mati bangkit, berjalan di atas air. Air jadi anggur. Buta melihat. Saudara pikir, Tuhan itu asal-asalan enggak? Dia ciptakan hidupmu dengan tujuan yang dahsyat, yang mulia. Makanya kalau hari ini, kita masih menganggap diri kita, Tuhan, apakah aku layak? Tuhan, no, you are worth it. Anda layak. Karena Alkitab mencatat, kalau baca dalam kitab Yesaya, kamu berharga di mataku. Bahkan aku memberikan manusia menggantikan nyawamu. Sampai hari ini saya cuma bisa bengong, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Who am I? I am the sinner. Actually, saya ini orang berdosa Tuhan. Tuhan, gue ini orang berdosa Tuhan. Tuhan ini gak layak Tuhan. Saya mau tanya nih, buat teman-teman semua. Kalau anak ayam dikasih makan, dikasih pertumbuhan, suatu kelak jadi apa? Tolong jawab. Boleh di-unmute. Kalau anak ayam dikasih makan, dikasih pertumbuhan, suatu kelak jadi apa? Jadi induk ayam. Jadi apa? Jadi ayam. Induk Jadi apa? ayam. Jadi ayam. Jadi ayam. Oke. Jadi ayam. Kalau anak ayam dikasih makan, dikasih pertumbuhan, suatu kelak dia jadi ayam. Pasti. Tolong dengarkan saya ya. Kalau anak raja dikasih makan dan pertumbuhan firman, suatu kelak dia jadi raja. Raja kecil, karena raja besarnya adalah Yesus. Saya yakin Amin. dari anak muda Nias muncul raja-raja kecil, baik di pemerintahan, baik di pelayanan, raja yang berhati hamba dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oh ya, saya bukti daripada itu.
Kalau Anda berkata, mana mungkin sih Pak? Karena iman itu tergantung dari apa yang kau percayai. Tapi saya percaya, sama seperti perempuan ini. Ketika dia datang kepada Yesus, dia berteriak, Tuhan, tolonglah anakku. Dia semakin mendekat. Dan yang terjadi adalah, Yesus tidak perlu datang kepada anaknya langsung sembuh. Bahkan ayat terakhir Yesus bilang begini, hai ibu, besar imanmu. Dengarkan saya setiap tahun saya ke Israel. Kalau kita baca dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus hanya 2 kali mengatakan ada orang-orang yang punya iman yang besar. Dan minta maaf sekali, 2 orang yang disebut oleh Yesus, satu pun gak ada orang Yahudi. Siapa yang punya iman yang besar? Yang pertama, tolong cek nanti Alkitabnya. Yang Yesus katakan 2 orang punya iman yang besar. Yang pertama adalah perwira di Kapernaum. Ketika bawahannya sakit. Perwira Kapernaum itu bukan orang Yahudi, dia Romawi. Dan yang kedua adalah perempuan Kanaan atau Sirofenisia. Perempuan Kanaan bukan Israel. Saya yakin dan saya percaya, orang-orang yang sungguh dengan Tuhan pasti hidupnya diberkati. Saya mau dan saya rindu 8 tahun yang lalu, ketika orang berkata tidak mungkin, tapi ketika saya percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, hasil dari sebuah kesetiaan adalah berkat yang tidak pernah terduga. Amin. Baik. Amin. Karena itu, miliki iman tanpa batas. Karena memang Tuhan kita tidak terbatas. Karena itu, tetap percaya, mengandalkan. Baik, mari kita berdoa. Come on everyone. Bapak, terima kasih dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap rekan-rekan muda Nias yang saat ini bergabung bersama-sama untuk mendengar berita firman Tuhan. Sama seperti perempuan Kanaan. Kanaan bukan Israel, Kanaan bukan Yahudi, tapi percaya kepada Yesus, yang tetap berteriak, minta pertolongan, yang tetap dekat menyembah Tuhan. Dan sampai akhirnya, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Saya yakin malam hari ini, sama seperti Tuhan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu. Maka Tuhan yang sama berkata kepada kita, hai anak-anak muda Nias, besar imanmu, besar pengharapanmu, besar rasa percayamu. Dan percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil. Tetap percaya, pegang teguh janji firman Tuhan. Dan ingat, hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidupmu ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya hidup kami diberkati. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pastor David ya. Luar biasa malam hari ini membagikan firman Tuhan-Nya. Oke, teman-teman, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi teman-teman. Yang diberkati malam hari ini boleh tangannya dilambaikan. Haleluya. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Jadi saatnya seperti biasa kita akan diskusi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman selintas dari khotbah malam hari ini. Saya berikan buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Iman tanpa batas. Oh, semua pada diam-diam ini, pada mikir-mikir. Berarti udah jelas lah ya. Boleh nggak sekali lagi soalnya dibacakan? Pertanyaan apa? Sekali lagi diulang. Oke, ini dari saya ya. Saya mau bertanya sama Pak Pastor ya. Oke, ini berkaitan dengan iman ya. Setiap seseorang pasti akan memiliki iman kepada Tuhan.
Yang saya tanyakan di sini tentang perbedaan iman kita kepada agama tetangga kita. Apakah iman itu ada dalam hati mereka atau bagaimana dari iman yang agama tetangga kita? Apakah sama seperti itu iman kita atau tidak? Udah suaranya, Pastor. Maaf, Pas. Unmute. Oke, udah kedengeran? Oke, Pas. Oke, kalau ngomongin tentang iman, kalau saya gini, karena saya pernah ada di seberang sana, jadi iman orang seberang sana itu Tuhan itu ada di sana. Itu. Tapi sejak saya mengenal Yesus, Tuhan itu bukan hanya ada di sana, tapi Tuhan itu ada di sini. Nah, itu yang membuat saya percaya bahwa hidup saya itu berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi iman saya ketika saya menghadapi masalah, saya berjalan karena Tuhan ada di dalam hati saya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan bahwa di manakah Yesus dia bertahan dalam hatimu, maka iman saya adalah apapun yang sedang saya hadapi, Tuhan ada di dalam diri saya. Kalau orang yang di sana, Tuhan itu nggak ada di sini, tapi Tuhan itu ada di sana. Gitu. Makanya bahkan kalau mau ketemu Tuhannya mereka, itu harus menghadap ke sana. Tapi kita enggak, Tuhan itu ada di sini. Ya, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Jadi itu konsep iman yang saya percayai. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Enggak ada satupun Tuhan yang mau datang ke dunia, kecuali ini orang Kristen nih, kecuali Yesus nih. Enggak ada. Bahkan mau mati, ada. Kalau kepercayaan saya yang sebelumnya justru menuntut saya mati buat Tuhan. Tapi ini enggak. Tapi Tuhan yang mati buat saya. This is the concept of unbelievable faith. Oke, makasih, Pastor. Oke, thank you Bang Arius. Terima kasih Pak David sudah menjawab. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Ya, dari saya. Hah? Ya, dari saya. Oke, Pastor David, terima kasih, sangat memberkati sekali firman Tuhan malam hari ini. Apalagi dengan kesaksian, wow, dahsyat banget. Nah, yang saya mau tanya, Pak, tentang iman ya. Karena setiap kita ini pasti saya sendiri, karena awal saya mengenal Tuhan, saya dipanggil Tuhan itu dari mendengarkan firman Tuhan, sehingga saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan seperti itu. Nah, terkadang di tengah perjalanan, karena lama kan, ya perjalanan hidup ini pasti lama. Tapi terkadang bahwa dengan masalah yang ada, terkadang bahwa panggilan itu membuat saya atau iman saya itu menjadi mulai rohnya lah berkurang, nggak ada keyakinan lagi. Mas bertanya-tanya apakah panggilan saya ini benar atau enggak. Saya mau tanya Pak, ya setelah kesaksian Pak Pastor David, bagaimana cara kita untuk bisa mengenal lebih lagi dan mengerti lagi bahwa saya ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, saya bisa nangkep, sekalipun tadi agak putus-putus, saya bisa nangkep. Intinya adalah ketika kita punya iman dan kita dipanggil untuk melayani, terkadang di tengah perjalanan kita mengalami namanya proses ya, yang terkadang membuat kita bisa down, kita bisa goyah, atau kita bisa lumpuh. Orang Israel itu percaya, kalau kita baca dalam kitab Mazmur, bahwa pemazmur itu mengibaratkan iman orang benar itu seperti dua ini. Yang pertama adalah orang percaya itu seperti burung Raja Wali. Ingat, orang percaya imannya tidak seperti burung hantu, makanya jangan jadi hantu di gereja ya. Yang kadang jelas, nggak jelas, kadang hidupnya juga nggak jelas. Hidupnya cuma nakut-nakutin orang. Nah, Alkitab mencatat dalam kitab Pemazmur bahwa orang percaya itu seperti burung Raja Wali. Apa bedanya burung Raja Wali dengan burung yang lain? Nah, burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dia tidak pernah menghindar. Yang dilakukan oleh burung Raja Wali, ketika badai itu datang, yang dia lakukan adalah dia kepakkan sayapnya. Kenapa dia kepakkan sayapnya? Karena justru angin itu akan mendorong dia
ketika dia terbang, maka angin badai itu ketika dia kepakkan sayapnya, maka angin badai itu akan mendorong dia semakin terbang tinggi. Makanya dalam perjalanan pelayanan, kalau engkau sedang menghadapi badai proses kehidupan, itu adalah cara Tuhan untuk mengembangkan sayapmu. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat engkau semakin terbang tinggi. Nah, di dalam pemazmur katakan bahwa orang percaya, bahkan orang benar, itu seperti pohon korma. Apa bedanya pohon korma dengan pohon yang lain? Begini, ketika pohon korma itu ditanam, maka pohon korma akan lebih mementingkan untuk berakar daripada bertumbuh ke atas. Nah, terkadang kita itu jadi hamba Tuhan, pengen ketika kita melayani langsung kelihatan ke atas. Padahal biasanya yang Tuhan izinkan, ketika kita jadi hamba Tuhan, Tuhan mau kita berakar kuat dulu. Berakar di bawah, berakar kuat. Memang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan belum tentu kuat. Makanya jangan jadi hamba Tuhan yang pengen cepat kelihatan. Ada orang yang jadi hamba Tuhan pengen cepat terkenal, pengen dikenal orang. Jangan. Tapi jadilah hamba Tuhan yang akarnya itu dasar pelayanannya kuat. Makanya ketika angin badai datang, pohon korma itu tidak tumbang. Karena akarnya sudah kuat. Yang menentukan orang itu kuat dan tidak adalah akarnya. Perhatikan akar rohani kita. Perhatikan akar iman kita. Perhatikan dasar ketika kita membangun iman kita. Nah, kita mencatat orang bijak itu sama seperti yang mendirikan bangunan, tidak di atas pasir, tapi di atas apa? Batu karang. Nah, fondasi kita itu mesti batu karang, jangan pasir. Sebagus apapun rumah kita, kalau dasarnya tidak kuat, begitu air melanda, angin melanda, rumah kita akan ambruk. Tapi kalau dasarnya kita batu karang, ketika kita mendirikan rumah dan bangunan kita, ada gelombang dan hantaman kuat, kita tidak akan ambruk. Karena dasarnya itu kuat. Ingat, akar dan dasar itu penting. Thank you, Bang Sodewa. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari firman Tuhan malam hari ini. Teman-teman bisa menyampaikannya kepada kita malam ini.